dulu itu kan banyak pencurian bayi di rumah sakit dengan bayi yang ditukar dan sebagainya seperti itu. Karena itu kita itu membuat alat ini buat membantu agar keselamatan bayi dalam rumah sakit itu. Hai guys, it's me Askia Namira. With me Diandra Ramadhana Lintang Lestari di Miss Media Inspirasi Siswa Spenfora. Assalamualaikum, hai guys, back with me Askia Namira di Miss Media Inspirasi Siswa Spenfora. Ya apa kabar Rek? Tetap sehat-sehat aja kan di masa pandemi seperti ini? Nah, untuk di episode Miss kali ini kita kedatangan narasumber yang wah banget ya pokoknya, udah keren, berprestasi pula. Yaitu alumni SMP Negeri 4 Surabaya. Yuk langsung kita sapa aja. Halo Kak Alfon, halo Kak Aurel. Halo. Nah, gimana nih kabarnya hari ini? Sehat, kita berdua sehat. Nah, gimana kabarmu Kia? Alhamdulillah baik juga. Nah, buat teman-teman biar lebih mengenal kita izin melepas masker sebentar ya. Halo semua. Oke, dipakai lagi. Nah, ini kan masih di awal podcast. Nah, kayaknya kita kan udah lelah sama keseharian kita sebelum podcast ini. Nah, untuk meningkatkan semangat kita, kami berdua ada yel-yel yaitu. Ada yel-yel nih. Kita dengerin yuk. 1, 2, 3. Hei semangat! Hei semangat! Hei semangat! Hei semangat! Nah, udah pada kenal kan sama kakak-kakak asik dan keren ini. Nah, untuk Kak Alfon sama Kak Aurel, sekarang kita bisa sharing-sharing nih buat pengalaman lombanya waktu itu, penelitian ISIF ya. Oh, boleh, dengan senang hati kami akan sharingkan itu semua. Iya. Nah, waktu ikut lomba ISIF itu bikin penelitian apa sih? Nah, untuk itu idenya itu dari Alfon, silakan. Jadi kami itu membuat sebuah kayak semador untuk anak bayi yang ada di rumah sakit yang di ruangan tersendiri seperti itu. Oh, iya, latar belakangnya itu dari dulu itu kan banyak pencurian bayi di rumah sakit dengan bayi yang ditukar dan sebagainya seperti itu. Karena itu kita itu membuat alat ini buat membantu agar keselamatan bayi dalam rumah sakit itu. Jadi membuat smart door for baby in hospital itu terinspirasi dari banyaknya pencurian atau ketukar bayi gitu ya di rumah sakit. Keren-keren. Nah, saat lomba ISIF itu perannya Kak Alfon untuk lomba itu, terus perannya Kak Aurel sendiri apa? Mungkin ada bagian-bagiannya? Kalau saya sendiri sih bekerja sebagai mekanik ya. Jadi mekanik alat-alatnya yang rancang, mempersiapkan alat-alat itu, bagaimana alat-alat itu nanti akhirnya dikoding sama teman kami, terus menjadi sebuah alat yang bisa dipajang, dipamerkan gitu. Iya, kami sebenarnya itu bertiga. Alfon sebagai coding, terus satu lagi itu yang bernama John yang juga membantu coding. Nah, sementara saya itu sebagai pembicara karena mereka berdua itu kurang bisa bahasa Inggris dan eventnya itu dalam standar internasional. Iya. Jadi Kak Aurel yang bagian jelasin gitu ya. Ini pembuat. Iya, bagaimana caranya itu bekerja, terus latar belakangnya itu bagaimana. Tapi bukan saya sendiri juga kan, mereka kan yang buat. Jadinya kita semua itu saling melengkapi satu sama lain gitu. Oh, gitu. Dengar-dengar sebelum masuk ISIF untuk yang Smart Door itu sama Kak Alfon udah pernah masuk lomba penelitian belia Kota Surabaya sama nasional ya. Iya. Nah, itu dengar juga tahun 2018 juga dapat undangan dari Turki dan Malaysia ya. Tapi kenapa nih kok dengar-dengar katanya nggak diambil? Oh, bukan tahun 2018 ya. Saya koreksi dikit, tahun 2019 itu kita mendapatkan undangan Malaysia sama Turki. Kenapa nggak diambil? Karena biayanya terlalu besar. Satu kelompok itu bisa menghabiskan 60 juta. Jadi hal-hal yang luar biasa. Jadi makanya kami tolak untuk itu dan kami beralih untuk ke ISIF karena lebih murah dan lebih terjangkau untuk mengikuti lombanya ya. Iya, gitu. Untuk Kak Aurel sendiri sebelum ISIF juga
pernah ikut lomba penelitian belia tingkat kota Surabaya dan nasional. Itu bikin apa sih sebelum ISIF itu? Buat sebelum ISIF itu sebenarnya saya itu udah bekerja sama kakak kelas yang bernama Sabrina atau yang bisa dipanggil Mbak Rani. Nah, kami itu membuat sebuah GPS buat melacak keberadaan korban dari kapal tenggelam. Nah, dari lomba-lomba itu kami memenangkan lomba Special Award di tingkat Surabaya dan juga menjadi finalis untuk lomba nasional di Jakarta. Selain itu katanya dengar-dengar dapat undangan ke Korea ya. Nah, ya itu. Nah, untuk undangan ke Korea itu kami berdua itu nggak benar-benar nggak tahu kalau tiba-tiba itu diundang. Jadinya kami kayak mau ikut atau enggak. Soalnya kan biayanya kan juga biaya pribadi. Iya. Ya, buat satu orang itu biayanya itu sekitar 30 juta. Nah, ya dari situ ya gitu. Kendalanya di situ ya. Tapi akhirnya tetap diambil untuk pergi ke Korea buat mempresentasikan hasilnya kakak tadi. Apa sih? Itu tahun 2018 ya ke Koreanya. Iya. Nah, di Koreanya itu lebih tepatnya kayak expo. Jadinya kita itu nggak sendirian di situ. Kami ada latihan di Bandung selama seminggu sebelum kami berangkat. Korea. Ke Koreanya itu kan biasanya hari Oktober, jadinya kami ada briefing gitu bimbingan dulu di Bandung. Di Bandung Agustus itu pun bukan dari Surabaya doang, dari seluruh Indonesia. Oh, berarti dapat banyak teman-teman baru juga ya di Bandung itu sebelum ke Korea. Terus habis briefing dari Bandung itu baru pergi ke Korea bareng teman-teman semua yang di Bandung itu. Oke, balik lagi ke ISIF itu, ke lomba ISIF. Nah, di ISIF itu kalian ada kesulitan apa sih saat pembuatan smart door tadi? Kesulitannya itu nggak ada, lebih tepatnya itu kayak penghalang. Karena kan kami bertiga itu berangkatnya sendiri-sendiri. Saya berangkat sendiri, John juga berangkat sendiri, sementara Apon berangkat sendiri. Nah, Aponnya itu terlambat. Jadinya ISIF-nya udah mulai, Aponnya belum datang. Nah, saya sama Jeng tuh udah bingung sendiri gitu, karena kan nggak ada yang tahu ini gimana cara fungsinya. Kadang buat kan fungsinya yang tahu. Iya. Apalagi pada saat hari H itu kayak mental saya mental down sih, karena juga nggak keterima di negeri, ini belum selesai, sampai juga jadi, ya perpindahan. Jadi mental itu mental down gitu. Tapi ketika sampai di sana saya dengan gembira menyapa anak-anak, terus ngomong sama anak-anak kayak gitu sih. Jadi kendalanya itu sih. Lagi perpindahan SMP masuk SMA, pusing nyari sekolah, terus bingung ISIF juga ini gimana. Tapi alhamdulillah akhirnya kalian menang ya, juara 3 ya, dapat medali perunggu. Keren banget nih guys, bisa dijadikan motivasi buat kalian yang mungkin mau terjun ke dunia penelitian. Bisa banget nih dicontoh kakak-kakaknya. Nah, oke, kalau lanjut ke topik pribadi ya nih. Kalau Kak Aurel kan ini sekolah di SMA Negeri 5 ya. Itu tetap melanjutkan ekstrakurikuler KIR. Nah, sejauh ini udah bikin apa nih saat SMA ini? Kalau sejauh ini sih membuat proyek baru yang bernama Power Generator, di mana kita dapat menghasilkan energi listrik dari gerakan mobil yang berada di jalan. Jadi kan alat itu ditaruh di tengah jalan, lalu ketika ada mobil lewat, maka alat itu akan turun ke bawah, terus memutar sebuah generator yang dapat menghasilkan sebuah listrik. Keren banget nih. Itu masih proses ya, belum jadi banget. Keren banget nih guys. Nah, kalau untuk Kak Alvan sendiri di SMA ini udah bikin apa nih? Ikut ekstrakurikuler KIR lagi kan? Nah, di ekstrakurikuler KIR ini bikin penelitian apa lagi? Jadi penelitian saya itu tentang bagaimana mengenalkan huruf dan angka kepada anak-anak tunagrahita ini. Jadi pengenalannya itu melalui aplikasi yang bernama Metric IT. Jadi aplikasinya itu semacam aplikasi 3D loh, kayak di scan gini bisa muncul gambarnya gitu. Jadi bagaimana kita memperkenalkan, mengedukasi anak-anak tunagrahita ini dengan media yang menarik bagi mereka gitu, agar mereka juga semakin paham mengenai huruf angka sebagai dasar untuk latihan membaca mereka. Berarti terinspirasi dari teman-teman tunagrahita dan mungkin nanti ke depannya kalau udah jalan dan udah jadi bisa membantu teman-teman tunagrahita itu sendiri ya. Keren banget nih kepeduliannya
terhadap sesama nih kakak-kakak ini. Nah, terus Kak Alfon sendiri katanya suka matematika ya. Nah, kalau daring gini gimana sih kesulitannya selama sekolah? Mungkin matematika juga guru nyiapin berbagai materi ya, mulai dari Zoom, Iya. mulai dari YouTube, Iya, terus materi. YouTube-nya juga ada yang dijelaskan sama gurunya itu sendiri, jadi mulai paham, gurunya juga semakin terbuka sama kita juga. Dia boleh tanya kok jam berapapun boleh tanya ke gurunya itu untuk tanya materi-materinya gitu, jadi semakin terbuka, semakin enak gurunya. Tetap matematika. enjoy ya, Iya, walaupun tetap. daring seperti ini Iya. ya. Kalau Kak Aurel sendiri katanya suka fisika nih. Apa kendalanya saat daring seperti ini untuk pelajaran kalau sekolah? kendalanya itu lebih ke bagaimana caranya buat menjelasin ke anak-anak, kan fisika kan nggak simple. Iya. Kan biasanya kan nanti kan ada cara yang panjang gitu kan. Iya, dan rumus-rumusnya Iya, apalagi gitu kan. Nah, ya itu juga sama bagaimana cara mempraktekkannya. Karena fisika kan nggak cuma sebuah rumus, fisika kan harus diujikan di dunia buat Bener membantu kita semua. Iya. Ya gitu. Kesulitannya di situ Iya, ya, kurang paham lah. Iya. Karena butuh dipraktekkan Iya, langsung. nah ya. Terus kesibukannya Kak Alfon sama Kak Aurel sekarang apa? Dua-duanya suka nulis kan nih katanya. Kak Alfon sendiri? Mau mulai dulu? Ya mulai mengadakan tulisan, mulai buat tulisan kecil-kecilan gitu, juga mau buat novel juga sih, juga mau buat satu web untuk tulisan pribadi saya dan opini-opini saya gitu. Coming soon ditungguin aja ya guys. Terus kalau Kak Aurel sendiri? Lebih fokusnya sekarang itu kayak mengikuti lomba-lomba kecil yang diadakan online, karena kan kayak kan sekolah kan udah sibuk, terus kalau misalnya dari online kan lebih gampang. Iya gitu benar kan. banget. Iya. Lagi pandemi juga Iya, kan ya. Iya, jadinya ya nulis-nulis kecil-kecilan gitu, cerpen, sama ya belajar buat nulis cerpen karena saya lebih ke cerita panjang daripada cerpen. Iya. Gitu. Nanti kedepannya mungkin bikin novel sendiri juga kali iya. ya, tentang biodatanya Iya. kakak-kakak gitu. Nah, sesi tanya jawabnya udah selesai nih guys. Sekarang kita mau masuk ke enjoy session aja, gimana biar lebih seru. Oke, ini aku udah ada pertanyaan buat Kak Alfon sama Kak Aurel. Ini kartu hijau buat benar dan kartu merah buat jawaban yang salah. Ini untuk Kak Alfon, ini untuk Kak Aurel. Pertanyaan pertama, sering dimarahin guru. Bener apa salah nih? Salah ya, soalnya murid-murid berprestasi kapan sih dimarahin gurunya? Lebih dimarahin sama orang tua karena malas dia. Betul. Gitu. Jadi lebih sering dinasihatin orang tua ya daripada sama guru ya. Pertanyaan yang kedua, benar apa salah kamu kalau ngomong gagap? Iya. Enggak, kalau grogi apa gimana nih Kak Alfon? Ya kadang-kadang grogi ya untuk gagap-gagap dikit grogi gitu. Kalau Kak Aurel sendiri udah pede kali ya? Enggak apa sih, tapi iya enggak sampai gagap gitu ya. Pertanyaan ketiga, benar apa salah kalau di kelas suka makan kalau lagi pas guru menjelaskan? Enggak sih. Nah nih guys, boleh dicontoh nih, murid berprestasi mesti mendengarkan guru sedang menjelaskan. Bukan makan sih, apa ya lebih tepatnya tuh kayak Ngobrol. Nguat di buku gitu. Coret-coret di buku. Iya, coret di buku. Makannya berarti tetap di waktu istirahat aja ya, nggak waktu guru menjelaskan. Pertanyaan yang keempat, benar apa salah kamu lebih suka sendiri daripada kumpul dengan teman-teman? Benar. Antara benar dan salah sih. Dua berarti. Kenapa nih Kak Alfon, kok bisa benar antara benar dan salah? Terkadang kita bisa untuk enjoy dengan diri kita sendiri. Terkadang juga kita membutuhkan orang lain untuk kita ajak ngobrol. Berarti Jadi, bisa beradaptasi ya iya, Kak Alfon ya? Sesuai waktunya aja gitu. Kalau Kak Aurel sendiri lebih suka sendiri ya? Iya. Introvert dong berarti. Iya, soalnya kan dari diri saya sendiri tuh memang udah pendiam gitu loh. Sukanya itu udah sendiri karena nyaman sendiri. Kalau sama orang lain kayak teman gitu belum seberapa deket.
kalau deket-deket banget gitu nggak apa-apa temenan apa keluar bareng gitu. Tapi kan kalau nggak deket ya nggak mau. Gitu ya, jadi lebih suka sendiri nih kalau Kak Aurel. Nah, ini untuk pertanyaan yang terakhir. Benar apa salah Kak Alfon sama Kak Aurel pernah suka dengan adik kelas? Enggak sih. Enggak. Enggak. Masa sih tertarik-tarik dikit gitu? Enggak. Kalau seangkatan gitu mungkin? Ya nggak ada yang tertarik untuk pacaran aja, tapi kalau sahabatan dia. Iya. Oh, kalian berdua bersahabatan Iya, ya? itu Iya. kita sudah sahabatan sampai Iya. dikirakan pacaran, padahal Iya, itu nggak pacaran, pacaran. iya. Aduh. Aku kan lagi kan jalan-jalan doang sampai jam 2. Aduh. Kedekatannya kita itu sampai kita itu benar-benar debat di depan Iya. kelas sampai kayak dua kelas itu kayak Iya. ini ngapain anak dua ini mau putus atau enggak? Padahal kalian nggak pacaran, cuma sahabatan Iya, aja. iya. Terus apalagi pas SMP beda kelas juga ya, Iya. tapi karena mungkin dari KIR ini atau ketemu di KIR ya? Iya. Iya. Nah, bisa ketemu dan sahabatan sampai sekarang ya. Iya. Sampai dikira pacaran pula. Iya, nah ya itu. Seru banget nih kisah persahabatan mereka. Nah, waktu cepet berlalu nih guys. Untuk sesi enjoy-nya udah selesai. Terima kasih buat Kak Alfon sama Kak Aurel udah datang ke program Miss episode hari ini. Terima kasih juga Iya, sudah iya. diundang ya. Kita Iya. sangat berharga sekali diundang. Kita sangat terhormat sekali untuk diundang. Terima kasih juga buat sharing-sharing pengalamannya. Semoga kalian yang ada di rumah bisa terinspirasi nih dari Kak Alfon dan Kak Aurel dari prestasi-prestasinya, semangat-semangat belajarnya, biar kalian bisa sekeren kakak-kakak ini. Sekian episode Miss hari ini. See you in the next video. Miss, Media Inspirasi Siswa Spenfora. Ayo Kak, ikutin. M-I-S-S. Media Inspirasi Siswa Spenfora. Kalian yang di rumah juga bisa ikutin ya. Miss, Media Inspirasi Siswa Spenfora. Dadah!